Ya, salam jumpa anak-anak. Halo, wah senang sekali Paman Sam bisa menjumpai anak-anak lagi di acara Anak Kreatif. Nah, Paman Sam hadir di Anak Kreatif ini selalu memberikan satu dongengan, cerita-cerita. Nah, nanti satu saat Paman Sam akan bercerita tentang cerita-cerita rakyat yang ada di Nusantara ini. Tapi sekarang Paman Sam hanya masih mendongeng dan cerita anak-anak. Sekarang mendongeng dulu. Dongengannya adalah judulnya Pahat Ajaib. Pahat Ajaib. Pahat Ajaib ini tentu anak-anak sudah menerka-nerka. Pahat itu apa ya? Pahat itu alat pahat itu pahat yang untuk mengukir tata, untuk mengukir kayu, untuk memahat batu. Nah, ini tetapi dongeng Paman Sam kali ini adalah pahatnya ajaib. Diberi judul saja Pahat Ajaib. Begitu. Nah, ceritanya begini anak-anak. Di sebuah desa hiduplah dua laki-laki. Yang satu bapaknya, yang satu anaknya. Bapaknya sudah tua, anaknya ini juga masih muda. Nah, kesehariannya keduanya ini mencari kayu di hutan. Mereka berdua tidak pernah sama sekali menebang pohon yang masih tumbuh dengan suburnya, kecuali pohon itu memang sudah tumbang atau ranting-ranting cabang-cabang yang tua yang jatuh ke atas tanah, atau ranting-ranting yang sudah mati. Ranting-ranting yang sudah mati itu diambil. Nah, keduanya ini sebagai pencari kayu untuk dijual ke kota kayu-kayunya. Hari berganti hari, itu saja yang dilakukan oleh kedua laki-laki ini, bapak yang tua dan anaknya. Nah, pada saatnya bapaknya meninggal anak-anak. Bapaknya meninggal, kemudian tinggallah si pemuda ini sebatang kara. Dia mencari kayu di hutan sendirian, mencari air di sungai sendirian. Kalau dulu sama bapaknya, kini dia tinggal sendirian. Nah, satu malam anak-anak, si pemuda ini tidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu didatangi oleh bapaknya yang sudah meninggal. Bapaknya datang dalam mimpi dan berkata, "Anakku, kalau kamu ingin cepat menjadi orang yang memiliki harta banyak sekali, pergilah ke pohon yang besar di tengah hutan itu. Pohon yang biasa kita beristirahat di situ. Lalu makanlah di sana." Dalam mimpi itu gitu. Tiba-tiba pemuda ini bangun. Kaget, ayahnya datang dalam mimpi. Dan dia bertanya-tanya, "Ada apa ya? Saya disuruh ke sana. Tapi besok aku akan ke sana. Aku akan menuruti mimpi yang aku dapatkan malam ini." Begitu. Dia mencari kayu. Mencari kayu di hutan. Kemudian setelah istirahat, dia beristirahat di pohon yang biasanya memang mereka berdua, bapak dan anaknya, dulu ketika bapaknya masih hidup, istirahatnya di situ. Tetapi anak-anak, kali ini si pemuda itu berlaku aneh, tidak seperti biasanya. Ketika di bawah pohon yang besar itu, si anak ini mengambil
kampaknya. Lalu kayu-kayu yang didapatkan dipahat dengan kampaknya. Wah, dibentuk, dipahat dengan kampaknya, dibacoi gitu. Ya, berupa orang, berupa topeng, berupa ini. Tapi dia masih penasaran, apa ya kira-kira maksud mimpi bapaknya datang di malam hari itu. Nah, lalu dia tidak menghiraukan, itu hanya mimpi. Lalu dia makan. Nah, kebiasaan makan inilah yang masih dilakukan. Apa kebiasaannya anak-anak? Ketika makan, dulu bapaknya juga begitu, si pemuda ini juga begitu. Makan nasi bekal dari rumah, tidak dia makan sendiri. Nasinya diambil sedikit, kemudian ditaruh di sebelahnya. Burung-burung datang, lalu makan. Burung-burungnya makan, si pemuda ini juga makan. Nah, kalau memiliki buah-buahan juga begitu adik-adik. Kalau membawa bekal buah, buahnya dimakan satu, yang satu ditaruh. Nah, ternyata ada seekor kera yang ingin makan buah-buahan itu. Ada juga seekor kutilang, burung kutilang ikut makan buah itu. Ya, pokoknya seakan-akan pemuda ini memang sudah bersahabat dengan hutan di sekitarnya, dengan alam di sekitarnya, dengan binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Tiba-tiba anak-anak, saat makan bersama hewan-hewan di sekitarnya, tiba-tiba ada seorang kakek datang dari kejauhan. Hah? Siapakah dia? Kenapa orang tua itu tiba-tiba datang kemari? Ada apa ya? Ada apa anak-anak? Ada apanya? Tunggu, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya anak-anak, Paman saya melanjutkan ya dongengnya. Itu tadi seorang pemuda yang sudah akrab dengan alamnya, ketika makan selalu berbagi dengan binatang di sekitarnya, kemudian sudah bermimpi disuruh datang di tempat biasanya oleh bapaknya dalam mimpi itu. Dan anehnya si pemuda ini tiba-tiba mempunyai inisiatif, mempunyai kebiasaan yang tidak biasa dilakukan, yaitu memukul-mukul kayu yang dipahat dengan kampaknya. Nah, kemudian setelah dia tidak menghiraukan mimpinya itu, tiba-tiba datang seorang tua, seorang kakek dari kejauhan datang dengan tangan gemetaran. Wah, langsung saja si pemuda ini menghampiri kakek. Kakek dari mana? Kakek tubuhnya gemetar, pasti kakek lapar, pasti kakek haus. Nah, kakeknya tidak menjawab apa-apa, tetap gemetar saja. Akhirnya sama si pemuda didudukkan di bawah pohon itu. Ditanyalah si kakek itu sama pemuda, kakek rumahnya mana? Kenapa tiba-tiba kakek berjalan ke hutan ini? Mau kemana? Bukankah kota masih jauh? Iya cucuku, jawab si kakek begitu. Ya cucuku, aku memang ingin pergi ke kota, ingin menemui cucuku, tapi aku tidak membawa bekal apa-apa ini tadi, sehingga tubuhku lapar, tubuhku gemetar karena lapar dan dahaga. Wah, si pemuda lang, kakek, kenapa tidak ada yang ngantar kakek? Oh, baiklah kek, ini ada minuman, minumlah kek. Wah, akhirnya minuman yang di dalam tempat minum seperti botol gitu dikasihkan ke kakeknya. Kakeknya mengambil botol itu dan gemetar. Oh, gemetar gini. Nah, sebelum diminum, botolnya jatuh anak-anak. Wah, tumpahlah airnya.
Nah, airnya tumpah, tidak ada yang diminum lagi. Kakek, tidak apa-apa kakek, aku ambilkan lagi ya air. Kakek di sini saja, aku ambilkan air. Wah, akhirnya si pemuda mengambil botolnya ini, pergi ke danau di sebelah yang agak jauh sih. Dia berlari, pemuda ini berlari sambil membawa botol. Membawa botol ini akan mengambil apa? Mengambil air di danau. Danaunya airnya jernih sekali dan bisa langsung diminum anak-anak, karena memang air danau ini muncul dari mata air yang murni, muncul dari mata air yang bersih. Akhirnya diambillah satu botol, kemudian kembali lagi berlari. Aneh sekali anak-anak. Kenapa aneh? Ketika si pemuda ini membawa air dari danau, kakek sudah menghilang, tidak ada lagi di bawah pohon itu. Kakek. Wah, pemuda itu bingung, cari-cari ke sana. Kakek, tidak ada sautan. Pergi ke arah ke kota itu, lari sebentar. Kakek, tidak ada jawaban. Si pemuda putus asa. Kembalilah dia ke bawah pohon tadi. Nah, saat kembali ke bawah pohon itu tadi, ada sesuatu yang aneh. Di tempat duduk kakek tadi beristirahat, tergeletaklah sebuah alat pahat. Alat pahat yang untuk mengukir, memahat kayu. Si pemuda kaget. Ada pahat. Padahal pahat semacam ini yang aku inginkan. Diambillah pahat itu. Aku sudah lama menginginkan pahat ini. Biar aku bisa mengukir kayu-kayu di sini, bisa menjadi sesuatu yang indah. Itu katanya pemuda. Dicobalah alat pahat itu. Dia mengambil sebuah kayu, mulailah dipahat kayu itu dengan alat pahat yang ditemukan di bawah pohon itu. Nah, ternyata ajaib anak-anak. Tidak sampai harus memukul dengan keras, tidak sampai harus berlama-lama. Pahatan itu ternyata langsung bisa membentuk bentuk yang diinginkan. Jadi ketika itu si pemuda menginginkan memahat seekor Garuda. Dia pikir, aku akan membuat seekor burung Garuda. Gitu, mikirnya begitu. Begitu dipahat, tuk, tidak begitu lama, tiba-tiba sudah jadi. Wah, sudah jadi. Wah, indah sekali. Begitu saja si pemuda ini tercengang dengan melihat karyanya. Lalu dia berkata dalam hati, andai saja burung ini bisa terbang dan hidup seperti burung biasanya. Berbicara dalam hati seperti itu, tiba-tiba patung Garuda itu hidup anak-anak. Hidup menjadi burung dan terbang. Wow. Si pemuda melihat dengan tercengang. Indahnya burung itu, pasti dia suka. Dia bisa terbang bebas di angkasa. Gitu. Akhirnya lagi dia mencoba lagi. Benarkah pahat ini menjadi pahat yang ajaib? Dia mahat lagi. Kali ini dia membuat burung merak. Wah, dipahat. Begitu lagi anak-anak. Tidak perlu memakan waktu lama, baru nutuk-nutuk gini, baru kepalanya tiba-tiba sudah jadi. Wah, cepat sekali jadi. Nah, saat dia masih tercengang juga dengan karya burung meraknya, tiba-tiba kakek itu datang, suaranya datang. Hai cucuku, bukankah ini suara kakek yang datang tadi? Si pemuda tolak-tolak. Cucuku,
jika kamu ingin cepat mendapatkan uang yang banyak, maka bawalah ukiran burung merak ini ke kota. Wah, suara itu tiba-tiba hilang. Si pemuda, "Hah? Kakek, kakek." Wah, sudah tidak ada sautan lagi. Si pemuda heran dengan suara tadi. Diambillah burung merak ini. Tadi ada suara kalau aku bisa cepat mengumpulkan uang, katanya ukiran burung merak ini harus kubawa ke kota. Tetapi apakah orang-orang kota mau membelinya? Sedang ini hanya terbuat dari kayu bekas, kayu yang jelek. Andai saja merak ini terbuat dari emas, tentu akan laku. Anak-anak, setelah berbicara seperti itu, tiba-tiba saja ukiran merak yang dari kayu itu berubah menjadi emas. Hah? Emas burung merak. Begitu katanya si pemuda. Lalu tentu saja si pemuda akan segera membawa merak emas ini ke kota. Lalu bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Tetap setia di Anak Kreatif. Nah, Paman Sam juga setia terhadap anak-anak. Tentunya ini Paman Sam akan melanjutkan dongengan Paman Sam. Nah, tadi merak yang diukir oleh pemuda itu sudah menjadi emas. Nah, emas ini segeralah dibawa oleh pemuda itu ke kota. Wah, pemuda ke kota. Sesampainya di kota, ternyata benar anak-anak, banyak orang di pasar itu terheran-heran dengan apa yang dibawa oleh pemuda ini. Wah, benarkah itu emas? Iya, masa emas begitu besar? Tidak mungkin. Wah, semua orang ngerasani begitu. Tiba-tiba ada seorang putri raja kebetulan sekali pergi ke pasar dengan para pengawalnya, dengan para prajuritnya. Si putri raja itu melihat apa yang dikerumuni orang-orang pasar ini ya. Dihampirinya, ternyata burung merak terbuat dari emas. Saat itulah si putri raja berkata, "Siapa yang membuat karya ini?" "Saya, Tuan Putri," kata pemuda ini. "Ya, inilah yang memang aku cari bertahun-tahun. Aku sudah bilang pada sang raja, jika aku menemukan burung merak dari emas, dan yang membuat burung merak dari emas ini akan menjadi saudaraku, jika laki-laki akan menjadi suamiku." Begitu katanya di dongengan itu. Ya, si pemuda akhirnya tercengang lagi. Nah, sesuai dengan keinginan Tuan Putri dan sang raja yang sudah diidam-idamkan bertahun-tahun untuk menjadikan rakyat di kerajaan itu makmur, seorang putri harus bisa menemukan merak dari emas dan seorang pemuda yang membuatnya. Nah, pada saat itu pengawal, katanya si putri, "Bawalah ukiran burung merak terbuat dari emas ini dengan sekaligus pemuda yang membuatnya." Akhirnya si pemuda ini dengan karyanya burung merak terbuat dari emas pergilah ke kerajaan. Sejak saat itu hiduplah si pemuda ini dengan bahagia sejahtera di dalam istana kerajaan. Hanya karena apa? Hanya karena pahat ajaib. Nah, kenapa dia bisa mendapatkan pahat ajaib itu? Ya karena awal-awalnya itu, masih ingat anak-anak,
si pemuda ini kalau makan tidak dimakan sendirian, selalu dibagi dengan hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Dia cinta sekali dengan makhluk yang ada di sekitarnya, hewan-hewannya, burung-burung dikasih makan. Lalu ada seorang kakek yang memerlukan bantuan, diberi bantuan dengan sukarela, walaupun si kakek tadi ternyata bukan kakek sesungguhnya. Nah, itulah dongengan Paman Sam hari ini. Nah, ini enaknya membuat karya apa? Nah, ini Paman Sam sudah punya kerdus. Nah, kerdus ini cepet-cepetan ya. Ini cepet-cepetan. Nah, ini kan kerdus bekas. Seperti biasanya kalian tidak usah mencari bahan-bahan yang beli. Nah, ini kan ini Paman Sam habis dapat berkat. Nah, habis dapat berkat ini dari acara hajatan. Nah, daripada dibuang ya sudah dibikin aja kerajinan. Nah, ini masih ada minyak-minyaknya ini ya. Wah, sekarang ini apa itu penumpukan sampah di mana-mana. Nah, sekarang buat karya kreatif aja. Nah, ini kita butuh kertas ini tadi digunting seperti ini. Oh, ini kok tidak lurus ya? Lurus ya boleh, mengkok-mengkok yang boleh, terserah anak-anak. Yang penting ini nanti dari tepi ini kita temukan di tepi ini. Nah, ditemukan di tepi ini. Wah, ini tidak ada lem ya, Paman Sam. Ya sudah, apa saja bisa untuk ngelem, misalnya upo, nasi. Ambil satu nasi dioletkan, ini bisa untuk lem. Nah, ini Paman Sam ya juga tidak ada lem, ya terpaksa ini misalnya apa ini isolasi wolak-walik. Nah, isolasi wolak-walik sudah, isolasi wolak-walik diginikan aja. Nah, gini kan sudah menjadi lem. Nah, ini dikelentek. Nah, terus ditemukan di sini. Ujung yang bawah usahakan pas di tepinya. Ini tidak ada sisa kecuali yang di atas ini. Tapi ini begini boleh, atau misalnya wah ini ternyata jelek, ya sudah buat melengkung saja misalnya. Nah, ini kan tinggal selera anak-anak. Seperti ini. Akhirnya menjadi seperti ini. Kemudian oh, ini enaknya dibuat hiasan dengan benang misalnya begitu. Ya sudah, ini dikasih lem semua. Oh, ini dikasih lem semua. Kalau tidak ada lem ya ini sedikit aja. Misalnya begini. Misalnya begini. Gini. Kemudian kita tarik lagi, kita lepas lagi. Nah, kita lepas begini. Ini ya sudah, kita ubet-ubeti benang tadi ya, misalnya begini. Mana tadi? Ini ya sudah, kita ubengno hinis, sudah menjadi sesuatu yang berbeda, sudah menjadi sesuatu yang baru dari begini. Ini sudah misalnya begini. Oh, ini kurang rapat Paman Sam, ya boleh rapat, boleh penggang, boleh sembarang. Warnanya juga boleh warna-warni, misalnya ada merah muda, ada biru, ada kuning. Sakarep ini tergantung kreasi kalian. Jadi kalian kalau dapat tugas pekerjaan tangan prakarya dari sekolah, tidak usah bingung-bingung. Apa saja yang ada di sekitar kalian bisa kalian buat karya seperti ini. Nah, ini kan Paman Sam hanya memberikan contoh saja, jadi jaraknya bisa lebar. Nah, kalian kalau mau lebih bagus, lah ini jaraknya mepet, benang-benang ini mepet, tidak berjarak begini.
atau benangnya warna-warni, ada biru, merah, kuning, hijau, dengan mepet sini. Oh, ini dikasih misalnya hiasan lagi, bunga-bunga, ya boleh, tergantung kreasi anak-anak. Nah, ini apa fungsinya? Nah, ini kalau ditaruh di bisa buat tempat pensil, ya, buat tempat ketokan kuku, buat apa saja yang kalian perlukan di meja tulis. Oh, bisa ditaruh di meja tulis, bisa. Oh, ini dibuat tempatnya kembang-kembang plastik menjadi vas bunga, ya boleh saja. Wes, tergantung kalian memfungsikan karya-karya kalian sendiri. Kalian membuat karya yang dari bahan-bahan bekas yang ada di sekitar kalian, ya. Mudah-mudahan Paman Sam di minggu depan masih bisa ketemu lagi dengan anak-anak, karena anak-anak juga setia dengan anak kreatif ini. Paman Sam juga selalu setia di acara anak kreatif ini, dan Paman selalu pesan ini selalu tidak pernah berhenti di acara anak kreatif ini. Apa itu? Anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.